Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kita bermain di forex dengan MT5. Kita menganalisa dari time frame yang lebih besar dulu untuk open posisi di time frame yang lebih kecil. Cara menganalisanya kita tetap sama. Kita baca 3 candle. Ini sifatnya seperti apa? Dia menjadi penerusan atau pembalikan tren. Kita lihat candle ini seller lemah, keinginan naiknya cukup kuat, subuh panjangnya sampai beribu-ribu meter. Terus kita lihat cek di time frame 5 menit. 5 menit dia sudah terjadi pembalikan, arahnya naik. Lihat ini ya, dia arahnya naik. Ini tadi yang 15, ya benar dia naik 30 detik 30 menitnya, dan dia naik. Kita cari titik yang paling ideal di time frame 1 menit. Nah, kita lihat, kita butuh penurunan untuk kenaikan ya. Itu hukum entry itu seperti itu. Oh ya, selama untuk beberapa video yang kemarin dan hari ini itu saya belum mencantumkan dari mana asal ilmu ini saya dapat ya. Yang pertama ya, saya banyak terima kasih kepada Bang Fardi Pena sebagai ownernya di Tias Team. Itu salah satu ilmu yang saya ambil dari situ. Terus yang kedua itu dari Bang KH Trader, salah satu juga member dari di Tias Team. Itu juga salah satu YouTuber ternama mengenai tentang pembacaan pola candlestick. Saya banyak belajar dari situ, dari video-video beliau. Terus untuk yang lain pengembangan sendiri ya. Untuk pola candlestick saya cenderung ke Bang KH Trader ya. Trader dari, kalau nggak salah itu dari Kalimantan. Banyak video-video yang sudah ada di YouTube itu sudah banyak di situ. Oke, kita langsung saja. Tadi informasi di time frame yang time frame 15 menit itu kenaikan. Terus di time frame 5 menitnya juga kenaikan. Tapi di sini masih akan terjadi penurunan. Kita tunggu saja. Kita butuh penurunan untuk kenaikan. Perhatikan ya. Saya tetap tidak akan menggunakan stop loss dan take profit. Saya hanya menggunakan take profit, tidak menggunakan stop loss. Bermain di forex itu sangat enak sebenarnya. Kita tunggu candle merah, candle seller itu lemah. Tapi di sini akan baru mulai penurunan. Kita tunggu. Kita mengejar kenaikannya. Terjadi pembatalan. Kita lihat candle ini. Ya. Makanya kita terus langsung saja kita posisi buy, kita telat. Ya, terjadi pembatalan penurunan. Kita posisi buy. Kita buy lagi. Kita ambil lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Kita cek di sini, kita sudah profit. Oke.
langsung saja kita ambil take profit saja, banyak ya, $17 ambil $1 $2 kita itu udah cukup ya, sangat kuat sekali informasi yang dihasilkan oleh tadi di time frame 15 detik, sangat akurat ya. Dia menjulang tinggi, kita lihat, kita tunggu candle merah, kita butuh candle merah untuk open posisi buy. Di sini ya masih akan tetap naik. Kita lihat pola SNR nya sebelum SNR ya, saya ingatkan lagi ya, kenaikannya itu dari sini ya, dari sini dia muncul lagi. Ini kenaikannya mulai dari candle seperti ini. Di sini kenaikan ini nanti akan ditutup oleh candle ini, dia akan terbalik ya. Sebelum menemukan candle ini kita open buy terus ya, seperti itu, simpelnya itu seperti itu. Di sini akan candle itu akan menjadi candle penerusan untuk kenaikan. Oke, kita open posisi buy terus sebelum menemukan candle itu pola SNR ya. SNR pola candlestick itu sangat penting untuk dipelajari. Tadi sudah saya kasih bocoran, dia tidak akan terjadi close trend sebelum candle ini muncul. Entah dia kembali subuhnya bawah panjang atau sama seperti ini. Sebelum terbentuk candle seperti ini, dia akan tetap terus lanjut kenaikan. Meskipun sampai atas ini ya, sampai atas ini, nanti kalau belum menemukan candle seperti tadi, pembukaan open, harga opennya itu dia akan tetap naik. Nah ya kan, kita take profit dulu biar tenang, kita ambil. Analisa kita benar, konfirmasinya kita kuat ya. Saya bilang ini menjadi candle penerusan untuk kenaikan. Lihat candle ini, doji itu di sini support baru, di sini menjadi candle penerusan, maka dia lanjut naik. Sebelum menemukan candle seperti ini, dia tidak akan menutup tren ini. Ini sudah mulai membentuk, cuman tidak ada suhu bawahnya. Mungkin 1-3 candle, bahkan sampai 5, dia baru terbentuk. Itu pun dia tidak langsung turun, dia akan membentuk pembatalan atau pembalikan kembali, baru dikonfirmasi resisten, baru dia akan turun. Begitu polanya. Catat kalau perlu. Perhatikan, saya bilang tadi 1-3 candle dia akan muncul penutupan tren. Tapi kita lihat candle ini dia membentuk enggak. Kalau membentuk candle merah seperti yang tadi, dia berarti masih akan melanjutkan tren ya, paham ya. Nah seperti ini sudah hampir sama bentuknya, cuman beda ukuran. Lihat ini kalau ini dia membentuk resisten, berarti ini close trend, paham ya. Ini sama, ini sama. Perhatikan itu kuncinya tuh SNR di situ.
kita lihat kalau ini dia membentuk pembalikan, sumbunya panjang banget, panjang bawah melebihi panjang body, dia benar, dia membalik. Kita bisa open posisi sell di situ. Ini dia membentuk pelemahan buyer, pelemahan seller. Seller tidak akan terlalu kuat. Dia berarti masih akan ada kenaikan di candle setelah ini. Kita tahan. Seller ini benar-benar lemah, kita lihat ya. Berarti dia belum menutup. Seller seperti ini ya, resisten dengan seller seperti ini, dia tidak terlalu kuat. Dia bisa akan melanjutkan trennya lagi, tergantung candle setelah ini. Kita lihat, kita analisa lagi saat per candle, kita analisa. Jadi kita tuh mengetahui dia bakalan kemana, seperti itu ya. Terkonfirmasi gak dia bakal turun atau dia akan naik. Di sini dia membentuk candle pembalikan. Dia akan, kita butuh satu candle lagi untuk memastikannya. Perhatikan ya, candle seperti itu, seperti ini. Ini nggak bisa dibesarkan lagi kalau di MT4, MT5 ya. Kita butuh satu candle ini sebagai konfirmasi dia melanjutkan penurunan atau langsung dia akan naik. Kalau ini menjadi pelemahan seller, ingat ya, kalau ini menjadi pelemahan seller, tidak pembalikan, maka dia akan naik lagi. Dia membentuk pelemahan seller. Kalau seperti ini berarti dia benar, fix dia akan turun. Perhatikan ya, ini sebagai konfirmasi, konfirmasinya kita kuat. Kita lihat saja, saya buktikan ini dia bakalan turun. Karena apa? Karena ini candle ini tadi, ini menjadi penerusan untuk penurunan ya. Candle ini dia menjadi penerusan untuk penurunan. Di sini meskipun sellernya lemah, ada sumbu atas bawah didukung oleh sumbu panjang atas. Nah, di sini kita profit kembali ya. Ya kan? Kita ambil, nggak usah lama-lama ya. Forex itu sebenarnya enak banget. Kita OP itu nggak ada 5 menit, nggak ada 1 menit. Yang penting itu udah profit tuh udah kita take profit dulu. Lihat, ini mengkonfirmasi buyer dia lemah. Maka artinya itu berarti tidak ada kekuatan kenaikan di sini. Di candle selanjutnya ini dia langsung turun. Berarti benar di sini dia fix menutup tren kenaikan. Maka di sini dia akan turun. Entah penurunannya apa namanya, sekuat apa, tergantung kekuatan harga ya. Di sini tadi dia mencoba membalik, tapi diteruskan oleh candle ini. Ini sifatnya menjadi penerusan untuk penurunan, seperti itu. Seharusnya ini tuh resisten seperti ini dia tidak terlalu kuat ya.
tapi dikuatkan oleh candle-candle setelahnya, maka dia menjadi penurunan. Seperti itu ya. Jadi kita menganalisa itu candle per candle, kita analisa kekuatannya itu kemana, seperti itu. Kita itu biar tidak salah baca, biar tidak tertipu oleh candle. Kan sering ada tertipu, ini sifatnya seperti ini, ternyata bukan. Padahal kita analisa penerusan, ternyata dia menjadi pembalikan. Karena apa? Kita terburu-buru, tidak membaca candle setelah pembalikan atau penerusan itu. Kalau candle-candle seperti ini, candle ini sebenarnya candle pembalikan. Terus kenapa dia menjadi candle penerusan? Ya tergantung oleh candle setelahnya ini. Ya. Setelah candle pembalikan ini dia membentuk kekuatan seller kembali meskipun tidak terlalu lemah. Kita tunggu pembalikan harganya, yaitu di buyer yang lemah. Di sini kita bisa OP sell. Seperti itu. Ini juga buyer juga lemah. Ini buyer lemah. Kenapa di sini dia naik? Karena ini ada pemantulan, resisten, support ya, support. Nah, support. Tapi ini tidak terlalu lama. Dia kenaikannya tidak akan tidak terlalu kuat. Mungkin 1 sampai 2 candle maksimal dia akan turun lagi. Kita perhatikan candle ini. Kita open posisi 1 kali lagi. Biar tidak terlalu lama videonya ya. Kita lihat. Kalau malam seperti ini tuh enak main forex. Kalau binomo rawan. Karena apa? Ya, kalian kan sudah tahu sendirilah binomo seperti apa ya kan. Kalau binomo itu enak itu siang, sore seperti itu. Kalau malam udah. Kalau sekalian nanti tengah malam juga enak seperti itu. Nah, kita lihat candle setelah ini dia membentuk apa. Kalau membentuk pembatalan atau kekuatan seller, dia akan turun. Dia mencoba membentuk resisten kembali. Ini entah resisten ini kuat atau tidak. Kalau kuat, sangat bagus ini. Ini bakalan tembus. Sini akan tembus. Karena cara menghitung resisten kuat dan tidaknya itu dilihat dari pembentukan 2 candle pertemuan antara buyer, seller, dan buyer. Ya, itu kalau resisten. Kalau support, pembentukannya itu dari buyer dan seller. Ini sangat kuat. Saya bilang ini sangat kuat sekali. Kita bisa open posisi sell. Nggak usah itu ya, nggak usah pakai stop loss atau take profit ya, langsung saja. Arahnya ini sudah benar. Tidak akan ada yang bisa membatalkan candle itu. Ingat ya, candle itu candle apa? Meskipun dia sekuat kuatnya dia naik, dia akan jatuh. Sangat kuat sekali ya. Dia penghabisan harga di situ. Kita lihat, banyak banget ya. Sampai rata 1 candle, 1 papan ini. Kita lihat apakah benar dia akan turun. Yang sudah profit kita langsung take profit di sini. Kita cicil $2 pun jadi
seperti ini. $11 jadi menjadi 7. Kita lihat ini. Berapa menit ini? Sudah profit, kita take profit. Sini dia akan melanjutkan penurunannya. Kita lihat candlesticknya. Kalau dia naik, ada kesempatan untuk posisi sell lagi. Ya. Jangan sampai kita jual kalau belum profit ya. Jangan kita jual kalau belum jangan sampai di take profit maksudnya. Nah, di sini itu udah profit ya kan, kita tarik, kita take profit, aduh keliru. Wah, tadi apa tadi, aduh keliru lagi. Wah, pokoknya kan tadi apa ya, kita lihat candle ini candlenya bahaya, ini berbahaya banget. Ini bisa menjadi pembatalan. Kalau ini menjadi konfirmasi kekuatan kenaikan ya. Ini banyak banget ini. Semoga ini menjadi pelemahan buyer ya. Kalau menjadi kekuatan buyer, udah ini hangus semua. Trennya sideways, koreksi dia pelemahan, dia masih akan ada penurunan di sini. Kita tunggu sampai ini selesai baru kita close videonya. Kalau sudah profit seperti ini kita ambil, jangan sampai OP lagi ya. Oke, $5 kita ambil, $3 kita ambil, $7 kita ambil. Ayo kita ambil. Nah, ini terlalu jauh ya, terlalu jauh. Ini sudah membentuk pelemahan seller kembali. Dia membentuk resisten itu tidak terlalu kuat. Oke lah, kita bisa tunggu. Kalau ini udah beda arah, udah mengatakan kenaikan, kita jual rugi. Karena dia sudah tidak akan turun. Kalau ini mengatakan kenaikan, dia akan tembus naik. Karena kita berada di wilayah support ya. Harus berhati-hati. Daripada kita ruginya lebih besar ya kan, mending kita rugi kita jual. Bentar, ini konfirmasi benar dia akan naik, kita jual saja. Nah, ini yang terlalu itu ya, terlalu jauh ya di bawah ya. Ya, open posisi kita ada sedikit lecet ya kan, tapi enggak masalah, profit kita lebih besar. Mungkin hanya itu cukup. Yang penting itu kalian paham mengenai tentang pembacaan cara mainnya.
yang cara pembacaan pola candlesticknya ya kan, dari sifatnya, terus SNR-nya ya. Ini dia membentuk koreksi, bisa jadi dia kalau kita lebih bersabar bisa jadi dia akan turun, tapi nggak tahu juga ya. Oke, cukup. Nanti kalau takutnya kalau nunggu tadi itu nanti kelamaan videonya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.